menikmati firman setiap hari. Selamat pagi, Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh menikmati firman. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Sekeliling kami berubah, kondisi kehidupan kami berubah, namun Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kau mengurapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh dipahami, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 17 ayat 1 hingga 14. Yesaya 17 ayat yang pertama hingga 14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap, sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir. Atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu, kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu.
Sebab itu, sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan menghardiknya sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Santapan harian hari ini berjudul Berakhir Tragis. Masih adakah yang tersisa dari kejayaan masa lampau yang bisa dibanggakan ketika semuanya hancur oleh murka Allah? Bagaimana kita bisa merasakan suatu kejayaan jika mata tak mampu lagi melihat dan kaki tak mampu lagi menyangga tubuh untuk berdiri tegak? Kehancuran Moab diikuti oleh kehancuran bangsa-bangsa lain. Hal ini karena mereka melupakan Allah dan kebenarannya. Sungguh tragis. Hal ini merupakan ucapan Allah yang diberikan melalui Nabi Yesaya. Damsyik akan dihancurkan, rumah, gerbang, dan benteng-bentengnya akan diruntuhkan, dan penduduknya dijadikan tawanan. Kemuliaan Damsyik dihancurkan menjadi reruntuhan dan puing-puing. Efraim pun akan dibuatnya menderita. Benteng-benteng Israel dan kerajaan 10 suku akan hancur. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim, karena Efraim bersekutu dengan Aram dan bersepakat menyerang Yehuda secara biadab. Allah murka kepada mereka yang ikut serta mengambil bagian dalam tindakan dosa. Perbuatan mereka setimpal dengan hukuman yang mereka terima. Pada akhirnya mereka yang tersisa meninggalkan berhala dan berbalik kepada Allah Israel. Tidak ada gunanya bersandar pada berhala, karena ilah buatan manusia tidak bisa membantu umatnya. Selain itu, Allah bukan hanya menghardik, tetapi juga menghancurkan bangsa-bangsa yang terus-menerus meneror dan mengancam umat Allah. Dalam sekejap, Allah menghancurkan kekuatan para musuh, sekalipun kekuatan mereka terlihat tangguh. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah adalah hakim yang akan menuntut siapapun yang mengabaikan dan melawan keadilannya. Allah tidak akan membatalkan keputusannya, menghancurkan para musuhnya. Hal itu juga berlaku untuk bangsa pilihannya. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak melupakan Allah hanya karena kita berhasil dan sukses. Janganlah kita beranggapan bahwa semua yang kita nikmati adalah hasil jerih lelah yang ujungnya membuat kita merasa bebas melakukan apa saja. Taatilah peraturannya jika kita tidak ingin berakhir tragis. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan. Kalau sering kali kita menganggap akan semua kenikmatan yang kita alami pada saat ini adalah hasil dari jerih lelah kita sendiri. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Firman-Mu sekali lagi ya Tuhan
mengoreksi akan hati kami, memperbaiki, memperbaharui akan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami disadarkan bahwa Engkau adalah hakim ya Tuhan. Engkau adalah hakim di atas segala hakim ya Tuhan. Engkau akan menuntut siapapun yang akan mengabaikan bahkan melawan akan keadilan Engkau ya Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, seringkali kami merasa bahwa segala apa yang kami buat, segala apa yang kami peroleh itu adalah hasil jerih lelah yang kami hasilkan ya Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami ya Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami sekali lagi hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.